Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana Nabila dengan NIM 12370300024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan membuat rangkaian multi-scroll chaotic circuit dari Clinton Sprout pada tahun 2010. Di sini yang menggunakan persamaan diferensial yang kemudian dibuat skematiknya pada LT-Spice. Nah, untuk pembuatan skematiknya yaitu dengan rumus persamaan diferensialnya X dot sama dengan X min YJ, Y dot sama dengan X min Y plus XZ, Z dot sama dengan min 3Z plus XY. Nah, untuk rangkaian simulasi pada LT Spice-nya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian multi-scroll chaotic circuit dari Julian Clinton Sport pada tahun 2010. Di sini merupakan implementasi dari persamaan diferensial menjadi sebuah rangkaian. Kita pilih file new schematic. Sini kita tambahkan komponen div 8 karena kan harusnya menggunakan AD633, namun karena di AltSpace tidak ada, jadi kita menggunakan pin 8 saja. Jadi kita menggunakan pin 8 3 buah. Yang satu untuk yang X, kedua untuk yang Y, dan ketiga untuk yang Z. Atau kita perkecil. Kemudian kita akan membuat rangkaian integrator dan inverting pada masing-masing AD633 ini. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan LT1057 sebagai opamnya. Di sini jadi ini untuk rangkaian dari integratornya, ini untuk rangkaian invertingnya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan ground pada masing-masing opamnya supaya nanti tidak terlewat. Kemudian pada AD633 ini kita tambahkan ground juga pada pin 2, 4, dan 6 pada masing-masing AD633-nya. Setelah itu kita tambahkan kapasitor pada setiap rangkaian integratornya. Nah, ini rangkaian integrator pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Kemudian untuk rangkaian invertingnya kita tambahkan resistor pada rangkaian integrator dan inverting dua-duanya. Resistor 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini resistor 5, 6. Untuk Y-nya itu ada 3 buah resistor 7, 8, dan 9. Kemudian ini resistor 10, resistor 11, 13. Kita coba pindahkan ke bawah supaya terlihat lebih rapi. Setelah seperti ini, kita tambahkan komponen baterai 2 buah ya di sini, karena satu untuk PCC dan satu untuk VEE. Kemudian kita atur terlebih dahulu. Di sini baterainya 15 volt dua-duanya, yang ini 15 volt VEE-nya. Kemudian di sini kita menambahkan ground juga pada masing-masing ujung baterainya, ujung VCC dan ujung VEE-nya. Setelah itu
kita menambahkan label. Sini kita menggunakan label plus 15 volt untuk yang atas, yang ini minus 15 volt. Kita akan menggantinya menjadi minus 15 volt. Nah, setelah seperti ini, ketika semua sudah ada komponennya, kita hubungkan dengan wire. Nah, kita pertama-tama akan menghubungkan ini dengan label plus 15, kemudian dengan ground. Setelah itu yang ini minus 15 volt, kemudian dengan ground. Setelah itu kita hubungkan terlebih dahulu masing-masing op-amp dengan groundnya. Untuk pin ini juga ada 633, kita hubungkan dengan ground masing-masing pin 2, 4, dan 6 nya. Setelah seperti kita hubungkan rangkaian integratornya di sini. Kita hubungkan resistornya juga. Kemudian ini dihubungkan rangkaian inverting ke rangkaian integratornya. Setelah rangkaiannya semua tersambung, sekarang kita masukkan label untuk menyambungkan tegangan dari op-ampnya ke tegangan baterai. Di sini kita menggunakan plus 15 volt supaya sama dengan yang baterai. Kita simpan di sini plus 15 volt, ini plus, pada usia plusnya juga plus. Kemudian di sini tambahkan label juga untuk minus 15 voltnya, simpan di minusnya di sini, minus op-ampnya.
setelah seperti ini, kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah rangkaian seperti ini, sekarang kita masukkan input dan outputnya. Nah, di sini kita masukkan output sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat secara manual tadi. Jadi di sini X dan ini minus X, ini Y, ini minus Y, ini Z, ini minus Z. Nah, kita tinggal tambahkan label. Kita ganti menjadi output di sini. Oke. Kita tambahkan terlebih dahulu Vx. Jadi kalau misalkan X pada rangkaian kita tambahkan V jadi Vx. Nah, di sini Vx, kemudian di sini minus Vx. Ini Vy, ini minus Vy. Nanti kita tinggal ubah. Ini Vz, ini minus Vz. Sekarang kita ubah terlebih dahulu. Ini menjadi minus Vx. Kemudian ini jadi Vy. Dan ini minus Vy. Ini Vz. Dan ini minus Vz. Minus Vz nya belum termasuk minus Vz. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah itu di sini kita masukkan inputnya. Nah, input itu sendiri kita sudah membuatnya sesuai dengan persamaan diferensial dari Julian-Clinton-Sprout. Nah, ini tuh untuk X kan integral X min YJ dt. Nah, didapatkan jadi karena persamaannya itu kan ketika kalau misalkan pada persamaannya plus jadi minus, kalau jadi minus jadi plus. Nah, di sini inputnya itu kita ganti inputnya itu di sini minus Vx. Kemudian ini kita tambahkan terlebih dahulu saja biar nanti tinggal diubah saja masing-masing dari inputnya. Setelah seperti ini, di sini kan udah ini tuh minus X sama plus YZ pada persamaannya tuh. Nah, di sini kan ganti jadi Vy, Vz. Nah, setelah itu ini minus Vx, kemudian yang R7 ini inputannya itu kan minus X, jadi minus Vx sudah benar, sudah sama. Kemudian di sini Y berarti Vy. Kemudian di sini minus Xz berarti minus Vx Vz. Setelah itu di sini itu kan plus Z sama plus Z jadi Vz. Kemudian di sini min Xy berarti min Vx Vy. Nah, setelah seperti ini Vz, Vy. Kemudian di sini kita masukkan inputannya juga. Nah, di sini kita masukkan inputnya. Untuk input 1 berarti inputnya minus Vx. Kita masukkan terlebih dahulu saja ya inputnya supaya nanti tinggal diubah. Nah, setelah seperti ini kan minus Vx, kemudian di sini berarti Vz inputnya. Kemudian di sini itu kan minus Vx, Vy, jadi ini minus Vx sudah. Ininya ganti menjadi Vy inputnya.
Kemudian di sini itu kan VZ, ini teh minus Vx sama VZ, F sama VY, minus Vx sama VY di sini. VY. Ini kan udah minus Vx VY, minus Vx VZ, ini VZ karena di sininya Z. Minus Vx VZ, ini VY VZ. Nah, kemudian untuk di sini outputnya kita tambahkan label lagi, di sininya output. Ini itu di atas adalah VY VZ, VY VZ. Di sini di pin 7. Ini juga pin 7. Nanti kita ganti saja. Masukkan dulu. Ini udah VY VZ, kemudian di sini adalah min Vx VZ, min Vx VZ, kemudian yang ini adalah min Vx VY, min Vx VY. Kita pindahkan terlebih dahulu supaya tidak Nah, setelah itu di sini kita tambahkan label juga untuk plus 15 volt untuk pin 8 masing-masing, dan pin 5-nya itu minus 15 volt. Minus 15 volt untuk pin 5-nya. Seperti ini kita hubungkan dengan ground semuanya. Jadi nilai dari input dan output ini itu berasal dari persamaan diferensial Julian-Clinton-Sprott. Ini outputnya Vx, ini min Vx. Jika semuanya sudah tersambung, ini belum tersambung satu, ini dua, semuanya sudah tersambung. Kita ubah nilai dari masing-masing komponennya yang telah kita tentukan sebelumnya menggunakan perhitungan manual. Jadi kita menggunakan kapasitor 1 nano sama semua kapasitornya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan resistor 1, 2, 5, 6, 10, 11 itu 100 kilo ohm. Nah, setelah itu, di sini kita masukkan R3 itu nilainya 100 kilo ohm juga. Ini setelah melakukan perhitungan 100 kilo ohm. Kemudian di sini ada R4 itu 1 kilo ohm. Kemudian R7 ini 100 kilo ohm. R8 itu 100 kilo ohm. R9 nya 1 kilo ohm. R12 itu 33,33 kilo ohm, dan R13 1 kilo ohm. Setelah itu belum tersambung baterainya 1.
harus lebih teliti untuk menyambungkan komponen-komponennya, nanti berpengaruh pada hasil grafiknya tidak akan bagus. Nah, setelah seperti ini kita masukkan text directive. Di sini .include. Untuk nama filenya ada 633JT. Sini ada 633JT.jil. Tambahkan di sini. Namun karena kita harus memeriksa kembali, kita cek browse, kita masukkan ini. Oke. Ini sudah. Kemudian kita mengganti div 8 ini dengan ini nama dari komponen ada 63JT, kita copy lalu kita ganti di sini, paste. Oke, di sini juga paste. Oke, sini. Oke. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, kita akan coba running untuk mengecek apakah ada yang salah atau tidak. Kita running dalam waktu 100 milisecond. Luas samping datanya 0, ini 0,001. Baik, di sini kita akan coba running. Ini tadi harus diganti terlebih dahulu menggunakan VY karena tadi salah penempatan, malah VX. Kita running, kita waktu tunggu sampai 100 milisecond. Nah, setelah seperti ini kita coba cek plot dari VX. Ini plot VX, kemudian kita tambahkan plot variable, plot variable lagi di sini untuk VY, kemudian di sini untuk widgetnya. Nah, ini merupakan time series dari VX, VY, dan widget. Nah, kita akan membuat kalau kita akan membuat grafik ruang fase, maka kita coba hapus terlebih dahulu yang ininya. Kita coba yang widget aja. Ini kita ganti, coba yang widget. Nah, ini yang widget. Kemudian yang pertama kita akan membuat grafik time series. Sini kita akan perbesar saja. Kita rubah di sininya menjadi v dalam kurung VY. Nah, ini merupakan grafik terhadap widget. Jadi kita akan merubah di sininya ruang fase. Di sini kita rubah, akan muncul traktor chaos seperti ini. Kemudian di sini kita rubah ininya menjadi VX. Ini merupakan time VX terhadap time widget terhadap VX. Jadi ini sumbu Y-nya adalah widget dan sumbu X-nya adalah VX. Kemudian kita coba ubah ininya menjadi VY. Ini merupakan grafik ruang fase VY terhadap VX. Kemudian kita coba sumbu Y-nya diganti dengan di sini sumbu X-nya juga dulu kita ganti dengan Z. Kemudian di sininya kita ganti dengan X. Nah, ini merupakan grafik ruang fase dari grafik VX terhadap widget. Setelah itu di sini kita akan coba ganti ininya menjadi tadi VX terhadap widget udah menjadi VX.
Ini merupakan grafik Vx terhadap Vy. Nah, kemudian kita coba ganti lagi di sininya ke time series lagi, ganti menjadi time. Nah, kemudian di sini kita ubah. Nah, kita coba Vx-nya saja di sini udah Vx. Nah, ini udah Vx. Untuk melihat grafik VVT atau fase for transport, kita klik lalu view. Di sini VVT. Pertama kita akan hitung Vx, ada Vx konversi domain waktu, jadi domain frekuensi untuk sinyal chaos. Di sini Vx. Ini merupakan grafiknya. Ini merupakan grafik dari VVT untuk X. Kemudian kita coba VVT untuk Y. Kita kecilkan dulu. Kita akan membuat grafik untuk Y-nya. Nah, ini untuk Y, kita klik view lalu VVT. Ini untuk Y, oke. Nah, ini merupakan grafik PVT dari Y-nya. Jadi konversi domain waktu jadi domain frekuensi ya, ini tuh. Udah. Nah, sekarang kita coba yang hilangkan yang Z-nya. Yang mana yang Z-nya belum. Kita coba yang Z-nya. Nah, yang Z, kita klik lalu lihat VVT-nya. Z, oke. Nah, ini merupakan PPT dari V untuk Z-nya, seperti itu. Jadi ini merupakan PVT dari X, ini Y, dan ini Z. Jadi pada Julian ini tidak membuat sirkuit, tapi hanya membuat persamaan diferensialnya. Jadi dari persamaan diferensial itu dibuatlah sirkuitnya. Jadi merupakan implementasi persamaan chaos Julian Clinton Sprott untuk mensintesis rangkaian elektronik dari persamaan matematika diferensial yang sebelumnya sudah dijelaskan secara manual, yaitu untuk sinyal X ini merupakan integral X min Y Z dt, sinyal Y ini merupakan integral X min Y plus X Z dt, kemudian untuk Z ini adalah integral minus 3Z plus X Y dt. Dan untuk menganalisis itu sendiri sudah kita hitung secara manual. Mungkin kita lanjut ke rangkaian selanjutnya pada video selanjutnya. Mungkin untuk video ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.